Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Anggi Dwi Septiani dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan meliterasikan tentang bab 2 mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai berbineka tunggal ika. Yang pertama, saya akan menjelaskan ancaman terhadap integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok budaya sosial dalam suatu wilayah atau pembauran dari berbagai komponen yang berbeda. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan bangsa Indonesia. Sejak lama, bangsa Indonesia menjadi incaran banyak bangsa dan negara karena potensinya yang sangat besar dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk menghadapi situasi sedemikian, kita harus memiliki satu visi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada yang dapat menimbulkan permusuhan. Bela negara. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri contohnya desintegrasi melalui gerakan-gerakan separatis, upaya penggantian ideologi Pancasila, makar atau penggulingan pemerintah yang sah. Contoh ancaman dari luar negeri yaitu aksi teror bersenjata, sabotase atau merusak instalasi penting dari objek vital nasional, dan spionase atau mata-mata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi ancaman militer dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai aspek berikut. Yang pertama, kerakyatan. Kerakyatan adalah orientasi dan perbuatan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan. Kesemestaan adalah seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan. Kewilayahan adalah gelar pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis. Kedua, ancaman di bidang Ipolexos Bunhankam. Ancaman adalah usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Adapun berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai kehidupan, yaitu yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai membahayakan pemikir masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan dengan melakukan tekanan politik terhadap bangsa Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha atau kegiatan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi, yaitu perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, persaingan bebas, dan sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah ancaman yang terjadi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar negeri ditimbulkan akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya timbulnya gaya hidup yang konsumtif dan sikap individualisme. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Ancaman di bidang pertahanan adalah segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan dan mengganggu yang namanya kedaulatan negara, baik bersifat mengancam ataupun menghambat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ancaman desintegrasi bangsa pasca reformasi. Desintegrasi adalah tidak bersatu padu serta menghilangnya keutuhan atau persatuan sehingga menimbulkan perpecahan. Secara sadar, pasca reformasi telah terjadi ancaman desintegrasi, yaitu kekerasan memisahkan diri dari Timor Timur dan kekerasan komunal yang berskala besar. Yang keempat, strategi penanggulangan desintegrasi bangsa. Penanggulangan desintegrasi bangsa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis. Yang kedua, stabilitas keamanan yang mendukung integrasi nasional. Yang ketiga, menegakkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi. Fungsi ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar untuk tetap terjadinya pola pikir. Yang keenam, konsepsi ketahanan nasional. Integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti keuletan, ketangguhan, identitas, ancaman, integritas, serta hambatan dan gangguan. Yang ketujuh, ancaman berbentuk pemberontakan dan terorisme. Pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak, serta penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror atau takut terhadap sekelompok masyarakat. Yang kedelapan, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, bersedia menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian literasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.